sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya, Dr. Rena Ansari, nomor absen 27. Saya Nikomel Nancy Kurniarta, nomor absen 32. Baiklah, mungkin sekianlah perkenalan singkat dari kami. Kami langsung saja mulai dari pembahasannya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan unsur ekstrinsi yang terdapat dalam cerpen? Nah, unsur ekstrinsi yang terdapat dalam cerpen ini merupakan unsur yang ada di luar cerpen. Unsur ini secara tidak langsung mempengaruhi latar belakang penulisan suatu cerpen. Nah, unsur ekstrinsi dalam cerpen itu meliputi yang pertama ada bahasa, yang kedua ada latar belakang masyarakat dan juga latar belakang pengarangnya, dan yang terakhir yaitu adanya nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen tersebut. Nah, yang pertama yaitu akan dibahas oleh Nancy. Bahasa merupakan sarana yang digunakan dalam karya sastra. Bahasa digunakan pengarang untuk menyampaikan gagasan, perasaan, dan pesan kepada pembaca melalui susunan kata, kalimat, dan gaya bahasa tertentu. Setiap pengarang biasanya memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda. Contohnya, dalam cerpen Runtuhnya Surau Kami, karya A.A. Nafis dari Sumatera Barat, dan pengguna dialek gaya bahasa daerah yang khas. Dalam hal ini, bahasa Minangkabau yang tercampur bahasa Indonesia formal, pengguna diksi bernuansa religius Islam. Ya, ada latar belakang. Latar belakang dibagi menjadi dua, yaitu latar belakang masyarakat dan latar belakang pengarang. Yang pertama adalah latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat adalah unsur ekstrinsik cerpen yang mengacu pada lingkungan sosial, budaya, politik, hingga ideologi negara. Unsur ini penting karena mempengaruhi tema cerita, karakter, tokoh, dan plot. Contohnya, cerpen yang berlatar belakang masyarakat 1960-an pasti akan memiliki perbedaan signifikan dalam hal budaya, nilai-nilai, dan peristiwa yang mempengaruhi cerita. Jika dibandingkan dengan dosen yang berkata masyarakat dan negara. Yang kedua adalah latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang adalah unsur ekstrinsi yang mengacu pada kondisi sekitar penulisnya. Biasanya meliputi latar belakang penulis, aspek-aspek kehidupan atau pengalaman pribadi penulis. Latar belakang pengarang menjadi unsur penting karena bisa membantu kita memahami pola tulisan dalam cerita. Contohnya, penulis bernama Terry Yu. Terry Yu merupakan penulis yang luar biasa. Dia memuat cerita yang sederhana menjadi indah dengan pilihan isi-isinya. Sehingga tak jarang cerita yang ditulisnya membuat pembaca terharu bahkan sampai meneteskan air mata. Contoh karya Terry Yu yaitu Yang Kamu, Rembulan Tenggelam Padamu. Baik, unsur ekstrinsi yang ketiga yaitu mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra cerpen. Nah, cerpen ini memiliki nilai-nilai yang dapat ditemukan dalam isi ceritanya. Nilai-nilai tersebut disampaikan secara tersirat, di mana baik melalui tindakan maupun perkataan tokoh dalam cerpen tersebut. Nah, nilai-nilai kehidupan dalam cerpen ini ada beragam, yaitu mulai dari nilai agama, moral, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan juga kepahlawanan. Yang pertama yaitu ada nilai agama. Nah, nilai agama merupakan nilai yang berkaitan dengan ajaran agama. Nilai yang terkandung di dalam cerpen ini bisa dijadikan sebagai pelajaran dalam kehidupan kita di dunia nyata. Contoh kutipan ataupun cerita dalam cerpennya yaitu Renata rajin mengikuti ibadah di hari Minggu bersama keluarga. Setiap kali memiliki masalah, ia selalu mengunjungi gereja untuk bercerita kepada Tuhannya. Renata yakin bahwa Tuhan selalu memberi solusi yang baik untuk setiap masalah yang dia alami oleh umatnya. Nah, dalam kutipan tersebut kita diajak untuk yakin dan bersabar kalau Tuhan itu pasti akan membantu dari setiap masalah yang kita hadapi. Kemudian yang kedua yaitu adanya nilai sosial. Nah, nilai sosial ini merupakan nilai yang dapat dipetik dari interaksi-interaksi
Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sikap Tito ini menunjukkan nilai moral yang sangat buruk karena berkaitan dengan akhlak dan etika yang sangat menyimpang. Kemudian selanjutnya ada yang namanya nilai budaya. Nah, nilai budaya ini merupakan nilai yang berkenaan dengan nilai kebiasaan, tradisi, dan juga adat istiadat yang terdapat dalam lingkungan bermasyarakat yang diceritakan dalam sebuah cerpen. Nah, contohnya dalam kutipan berikut. Pagi ini suasana di rumah begitu ramai. Kakakku yang sedang mengandung akan mengadakan acara di rumah di desa tempatku tinggal. Setiap orang yang hamil dan usia kandungannya menginjak 7 bulan akan ada acara bernama tingkepan 7 bulan atau mitoni. Nah, jadi tradisi mitoni ini menandakan adanya nilai budaya yang terkandung di dalam cerpen tersebut. Kemudian yang kelima ada yang namanya nilai pendidikan. Nilai pendidikan ini merupakan nilai yang berkaitan dengan pentingnya pengetahuan, pembelajaran, dan pembentukan karakter seseorang. Nilai ini sering mengajarkan tentang semangat belajar, kedisiplinan, kejujuran, serta perjuangan untuk mencapai cita-cita melalui pendidikan. Contoh kutipan cerpennya yaitu setiap pagi Rani berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki sejauh 3 km. Walaupun harus melewati jalan berbatu dan menyeberangi sungai kecil, dengan menempuh pendidikan ia bisa mengubah nasib keluarganya. Dari kutipan tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa nilai pendidikan memiliki semangat belajar dan kerja keras adalah kunci untuk meraih masa depan yang baik. Kemudian yang keenam ada nilai ekonomi. Nilai ekonomi ini merupakan nilai yang menggambarkan kehidupan ekonomi masyarakat, seperti cara seseorang mencari nafkah, memanfaatkan sumber daya, ataupun mengelola keuangan. Nilai ini sering menonjol sikap hemat dan juga kerja keras. Contohnya yaitu setiap sore Bagas membantu ibunya berjualan gorengan di depan rumah. Uang hasil jualan yang ia punya itu disisihkan sedikit demi sedikit untuk bayar biaya sekolah. Bahwa uang hasil kerja keras ini memiliki arti yang besar menurutnya. Nah, dari contoh tersebut kita bisa melihat bahwa nilai ekonomi berupa kerja keras dan juga tanggung jawab terhadap kondisi ekonomi keluarga. Cerita ini mengajarkan kita betapa pentingnya terkait dengan kemandirian dan juga menghargai jerih payah dalam mencari rezeki. Yang terakhir yaitu ada yang namanya nilai kepahlawanan. Nilai kepahlawanan ini merupakan nilai yang berhubungan dengan semangat perjuangan, keberanian, dan pengorbanan untuk kepentingan orang lain atau bangsa. Nilai ini bermunculan dalam bentuk melawan ketidakadilan, membantu sesama, ataupun cinta terhadap tanah air. Contohnya yaitu ketika banjir melanda, Andi tanpa rasa ragu ikut mengevakuasi warga yang terjebak air hujan deras. Ia tidak memikirkan keselamatannya, yang penting semua warga selamat. Nah, dalam cerita tersebut kita bisa belajar bahwa nilai kepahlawanan yaitu berani dan ikhlas menolong orang lain. Nilai ini mengajarkan kita tolong menolong, rela berkorban, dan peduli antar sesama manusia. Baik, mungkin sekianlah unsur referensi yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai contoh dari cerpen beserta analisis dari unsur ekstrisinya. Cerpen yang akan kami bahas yaitu berjudul Cahaya dari Pelita yang akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Nancy. Cahaya dari pelita. Pagi itu, embun masih menempel di daunan ketika Luna berjalan kaki menuju sekolah. Sepatu mulai busuk, namun semangat di matanya tak pernah pudar. Di tangannya ia menggenggam selembar kertas busuk hasil ulangan matematika dengan nilai 1. Ibu Lina
Aku adalah ibu. Dia tak berperang dengan senjata, tapi dengan cinta dan kerja keras agar aku bisa sekolah. Tangannya mungkin kasar, tapi dihadalah kehangatan yang menumbuh mimpi-mimpiku. Seminggu kemudian hasil lomba diumumkan. Nama Lila disebut sebagai juara pertama. Seluruh teman-temannya bertepuk tangan, beberapa bahkan meneteskan air mata ketika mendengar tulisannya. Lila menatap ibunya dari jauh dan tersenyum. Dia tahu cahaya pelita di rumahnya kini telah menyinari jalan masa depannya. Baik, selanjutnya yaitu analisis dari unsur eksplisit yang cerpen yang kita bawakan tadi. Nah, yang pertama yaitu mulai dari latar belakang masyarakat. Nah, cerpen ini menggambarkan masyarakat pedesaan yang sederhana dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Kondisi masyarakat seperti ini, pendidikan masih dianggap sebagai jalan utama untuk memperbaiki kehidupan. Nilai gotong royong, kerja keras dan juga penghormatan kepada orang tua masih dijunjung tinggi. Contohnya yaitu kehidupan Lila dan ibunya yang berjualan gorengan untuk membiayai sekolah, mencerminkan semangat masyarakat desa yang bekerja keras meski dalam keadaan terbatas. Kemudian unsur yang kedua yaitu latar belakang pengarang. Nah, cerpen ini seolah-olah ditulis oleh seseorang yang memahami kehidupan rakyat kecil dan pentingnya pendidikan. Mungkin pengarangnya pernah mengalami masa sulit ataupun memiliki kedekatan emosional dengan dunia pendidikan dan perjuangan keluarga sederhana. Pengarang ini menyampaikan pesan bahwa keberhasilan bukan milik orang kaya saja, tetapi milik siapapun yang berjuang dan dengan tekun dan penuh dengan kasih. Kemudian selanjutnya ada unsur bahasa. Nah, bahasa yang digunakan dalam cerpen ini bersifat naratif dan deskriptif. Dalam kalimat yang sederhana, menyentuh dan mudah dipahami. Banyak penggunaan majas metafora dan personifikasi yang memperindah cerita ini, seperti ilmu itu pelita dan cahaya pelita di rumahnya kini telah menyinari jalan masa depannya. Nah, gaya bahasa seperti ini membuat pembaca merasa kehangatan dan pesan moral yang kuat. Kemudian yang terakhir yaitu ada nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen ini. Nah, nilai yang paling mencolok dalam cerpen Cahaya dari Pelita ini adalah nilai pendidikan, di mana nilai ini tampak jelas melalui semangat Lila yang tetap rajin belajar dan bersekolah meskipun hidup dalam keterbatasan ekonomi. Cerpen ini menunjukkan pesan bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah nasib dan meraih masa depan yang lebih baik. Baiklah, mungkin